Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya yang akan berbagi pengalaman di pembelajaran guru penggerak pada modul 2.3.A.9 koneksi antar materi coaching. Saya adalah CGP Angkatan 2 Kabupaten Lebak, SMPN 3 Satap Sobang. Dan saya bertugas di sana. Perkenalkan, nama saya Dian Muharomi Eka Alfajar. Apa sih yang dimaksud dengan coaching? Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi pada coaching. Ini menurut Grant 199. Nah, jadi coach di sini harus berkolaborasi dengan coaching, di mana nanti tugas coach hanya sebagai fasilitator untuk bisa meningkatkan performa kerja, pengalaman hidup, dan pembelajaran diri pribadi dari coaching. Nah, apa sih peran guru sebagai coach di sekolah? Yang pertama adalah mengarahkan murid untuk menemukan jati dirinya. Jadi sebagai seorang pelatih atau sekaligus seorang guru, kita harus bisa mengarahkan murid untuk bisa menemukan jati dirinya itu di mana. Yang kedua, coach itu adalah sebagai pamong atau berarti sebagai pembimbing. Nah, jadi seorang guru ini harus mampu membimbing murid-muridnya untuk menemukan bagaimana jati diri. Yang ketiga, membantu murid mencapai tujuannya. Nah, di sini sangat penting ya. Tadi setelah menemukan jati dirinya, maka seorang guru harus bisa menuntun muridnya untuk mencapai tujuan dari hidupnya. Nah, yang keempat yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang murid. Nah, tentunya di sini peran yang harus dilakukan oleh seorang coach yang berperan sebagai guru yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh muridnya, supaya muridnya bisa lebih aktif dalam pembelajaran, bisa lebih menyenangkan di dalam. Apakah perbedaan coaching, mentoring dan konseling? Coaching yaitu mendorong coaching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus mentoring yaitu membagikan pengalaman untuk membantu mante mengembangkan dirinya. Sedangkan konseling membantu konseling memecahkan masalahnya. Jadi perbedaannya kita bisa lihat bahwa seorang coach atau dalam kegiatan coaching, di mana coach ini tidak memberikan solusinya, tetapi menggali informasi dari coach untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan solusi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, sedangkan mentoring di sini, seorang mentor itu membagikan pengalaman hidup untuk membantu si mante untuk mengembangkan dirinya secara pribadi. Jadi hanya berbagi pengalaman saja di sini, sehingga nanti si mante sendiri yang akan menentukan solusinya. Nah, sedangkan konseling yaitu membantu konseling memecahkan masalahnya. Jadi seorang konsultan atau konsel, dia akan membantu konsumennya atau korbannya gitu kan, untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, keterampilan dasar seorang coaching atau keterampilan dasar seorang coach ya. Yang pertama adalah keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Nah, tadi kan kita sudah membedakan antara coaching, mentoring, dan konseling. Jadi kita harus paham itu dulu. Setelah itu, kita harus menguasai 4 keterampilan ini, di mana satu, harus bisa membangun dasar proses coaching itu seperti apa. Terus yang kedua,
bagaimana kita membangun hubungan baik dengan coach. Setelah itu keterampilan berkomunikasi, dimana kalau misalkan kita berkomunikasi dengan baik dengan coach, otomatis dia akan bisa memberikan solusi yang baik atau bisa mengembangkan dirinya untuk memecahkan sulitnya sendiri. Dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran, dimana setelah kita berbicara dengan coach, kita harus memfasilitasi bagaimana keterampilan dalam pembelajaran memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode Tirta. Tirta itu apa? T-nya adalah tujuan utama. Jadi seorang coach itu perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coach. Jadi kita harus tahu tujuannya apa dulu. Coach datang ke kita sebagai coach. Terus selanjutnya I. Apa itu I? I itulah identifikasi, di mana proses menggali semua hal yang ada dalam diri coach. Jadi setelah kita tahu tujuannya, kita identifikasi masalahnya apa yang terjadi, itu harus sedetail mungkin kita dapatkan. Nah, setelah itu kita mengarahkan apa rencana aksi yang bisa dilakukan oleh coach. Nah, jadi R-nya itu adalah rencana aksi. Dan TA-nya adalah tanggung jawab, yaitu komitmen seorang coach dalam melaksanakan rencana aksi yang akan dilakukan. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Setelah dia punya rencana, dia harus punya komitmen dan punya tanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut, sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Nah, itulah metode dari Tirta. Nah, ada 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktek coaching. Yang pertama adalah komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya aktif, dan umpan balik positif. Jadi komunikasinya asertif, berarti kita dengan coach itu harus berkomunikasi dengan baik. Terus kita juga harus menjadi pendengar yang aktif dengan cara responnya, dengan kita mendengarkan apa curhatan dia. Lalu bertanya dengan aktif, jadi melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang dapat menggali informasi tentang masalah yang dia hadapi. Nah, selanjutnya memberikan umpan balik positif supaya dia dapat melakukan rencana aksinya dengan baik. Nah, selanjutnya apa sih koneksi antar materi dari modul 2.3 ini? Dimana di modul 2.1 kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, dimana kita belajar tentang pembelajaran berdasarkan bakat dan minat murid. Jadi pembelajaran ini dilakukan berdasarkan bakat dan minat murid di kelas tersebut. Nah, yang keduanya itu pembelajaran sosial emosional. Setelah kita memahami pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita harus memahami pembelajaran sosial emosional. Tentunya memperkenalkan bagaimana keterampilan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan. Nah, setelah kita tahu minatnya seperti apa, kita juga harus membelajarkan sosial emosional supaya mereka tahu bagaimana berhubungan baik di dalam lingkungan dan orang lain. Nah, inilah modul coaching yang kita bahas kali ini. Tentunya sangat berkaitan. Setelah tadi minat bakatnya tahu bagaimana cara belajar secara sosial dan emosional, tentu coaching ini adalah salah satu materi yang dilakukan untuk memfasilitasi peningkatan performa dari murid-murid kita yang ada di sekolah. Nah, itulah koneksi antar materi yang bisa saya jelaskan. Nah, kita refleksikan materi coaching di sekolah. Yang pertama, materi coaching di sekolah itu dapat membantu murid dalam menemukan potensi yang dimilikinya. Jadi kita bisa membantu murid kita untuk mengetahui apa potensi yang dimilikinya. Terus menuntun murid menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya. Nah, karena coaching itu kan salah satunya biar mereka tenang, biar mereka dapat menentukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Terus yang ketiga, dapat menuntun murid untuk bisa tumbuh sesuai dengan bakat minatnya. Ya, tentu sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran KSE, dan dengan coaching ini dapat menumbuhkan bakat minat dari murid. Nah, selanjutnya dapat menjalani komunikasi yang baik dengan murid. Dengan kita dekat dengan siswa, dengan kita dekat dengan warga atau orang lain, kita dapat memberikan coaching,
maka otomatis komunikasi kita akan terjalin dengan baik. Nah, itulah koneksi antar materi yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa di kegiatan pendidikan guru penggerak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.